Halo warga sedulur Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Dalam rangka memastikan program Bangga Kencana dan program percepatan penurunan stunting berjalan efektif, Kepala BKKBN Republik Indonesia lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lebak. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Usman As-Siddiqi Kohara mendampingi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau KPK atau Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Republik Indonesia Wihaji melakukan kunjungan kerja ke Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Turut dalam rombongan Wakil Menteri Isyana Bagus Oka bersama jajaran penjabat utama di kementerian. Usman mengungkapkan berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten untuk menurunkan angka stunting sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting di seluruh kabupaten kota yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 30 Juni 2024. Selain itu, Provinsi Banten juga telah menyiapkan alat antropometri terstandar dan kader posyandu terampil dalam pengukuran antropometri terstandar intervensi pada ibu hamil dan balita yang bermasalah gizi. Sementara itu, Menteri KPK atau Kepala BKKBN Republik Indonesia Wihaji mengatakan, kegiatan kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memastikan program Bangga Kencana dan program percepatan penurunan stunting berjalan efektif hingga ke daerah. Terlebih hal tersebut merupakan komitmen kuat pemerintah dalam mengatasi prevalensi stunting dengan mengoptimalkan sinergi lintas sektor yang terfokus pada peningkatan kesehatan ibu dan anak serta peran strategis masyarakat setempat. Pembangunan keluarga BKKBN yang dulu badan sekarang menjadi kementerian. Apa Pak Wihaji maksudnya? Hari ini saya bersama Bu Wamen untuk mengetahui secara konkret kondisi lapangan yang menurut data ada beberapa warga negara Indonesia berdasarkan data yang disampaikan di keluarga kita BKKBN agak lumayan presentasi, sehingga tahun 2021 pemerintah melalui Presiden buat Perpres 72 tahun 2021 tentang tim percepatan penurunan stunting. Bulan ini tim itu masih ada dan berjalan. Karena itu saya pastikan, kemarin saya laporkan kepada Bapak Wakil Presiden selaku Ketua Tim Pengarah. Kemudian hari ini saya pastikan untuk mengunjungi Kabupaten Lebak. Apakah ini jelek? Bukan masalah jelek dan tidak Bapak sekalian. Karena kita itu dua hal, mencegah dan menggerakkan. Rapat Kerja Nasional Perkumpulan Penyuluh Anti Korupsi Nasional pertama digelar di Provinsi Banten. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar berharap dengan dilaksanakannya Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Perkumpulan Penyuluh Anti Korupsi Nasional atau Perpaksinas di Provinsi Banten dapat menjadi penguatan kelembagaan dan merumuskan langkah kerja yang memberikan kontribusi dalam percepatan pembangunan baik di daerah maupun di tingkat nasional. Selanjutnya, Al-Muktabar juga berpesan agar hasil dari Rakernas tersebut dapat masuk dalam program kerja pengawasan tahunan atau PKPT di Inspektorat Provinsi Banten serta Inspektorat Kabupaten Kota. Secara konsisten, pemerintah Provinsi Banten terus melakukan pencegahan korupsi. Salah satunya yaitu bekerja sama dengan KPK menyelenggarakan pelatihan calon penyuluh anti korupsi, di mana peserta pelatihan merupakan guru-guru PPKN, SMA, dan SMK yang merupakan ASN maupun guru honorer dengan tujuan untuk memaksimalkan upaya internalisasi pendidikan anti korupsi di sekolah sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Banten terkait pendidikan anti korupsi. Komisi 5 DPR RI lakukan kunjungan kerja untuk meninjau infrastruktur dan transportasi Pelabuhan Merak yang disambut oleh Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia didampingi penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar. Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dipimpin oleh Boyman Harun sebagai Ketua Tim Komisi 5. Pada kesempatan tersebut, Al-Muktabar mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja spesifik tersebut, sehingga diharapkan kendala dan permasalahan yang dihadapi di tahun sebelumnya dapat dievaluasi dan menjadi solusi pelayanan maksimal bagi masyarakat.
Ketua Tim sekaligus pimpinan rapat kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI, Boyman Harun mengatakan, kunjungan kerja spesifik tersebut sebagai pelaksanaan dari pekerjaan dan tanggung jawab. Selama kunjungan, Boyman berdiskusi bersama mitra kerja Komisi 5 DPR RI, menyerap informasi atas kendala, permasalahan yang dihadapi, sehingga menjadi bahan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya terkait infrastruktur dan transportasi di Pelabuhan Merak, Banten, termasuk membahas terkait pelayanan penyeberangan pada Natal dan Tahun Baru yang akan datang agar tidak ada kemacetan panjang seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia Suntana. Melalui kunjungan kerja spesifik tersebut, diharapkan dapat menemukan persoalan dan solusi terhadap pelayanan masyarakat pengguna pelabuhan penyeberangan dan jalan tol Tangerang Merak. Informasi selanjutnya, groundbreaking rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah dihadiri oleh penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar. Pembangunan rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR tersebut dari sumbangan swasta atau filantropi dalam rangka pencanangan Gerakan Nasional Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat. Groundbreaking dilakukan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Marwarar Sirait. Tampak hadir Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma, penjabat Bupati Tangerang Adi Oni Prihartono, serta para tamu undangan yang lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menyampaikan lahan untuk pembangunan rumah gratis tersebut merupakan hibah atau sumbangan dari PT Bumi Samboro Sukses dengan luas 2,5 hektar. Pembangunan rumah akan dibantu oleh PT Agung Sedayu Group dan PIK 2 Development melalui Corporate Social Responsibility atau CSR. Setidaknya akan dibangun sebanyak 250 unit rumah dengan tipe 36 dan luas 60 meter persegi serta akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas umum lainnya. Berdasarkan surat resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten periode Agustus 2024 berhasil menurun. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten periode Agustus 2024 sebesar 6,68% atau turun 0,84% dibanding periode Agustus 2023. Tren penurunan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten terus berlanjut usai pandemi COVID-19. Dalam rilis yang disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Banten Faizal Anwar dijelaskan, penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 9,39 juta orang, naik sebanyak 131,91 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 6,21 juta orang. Sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 3,18 juta orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 5,80 juta orang penduduk bekerja dan 414,75 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan dengan Agustus tahun 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 247,59 ribu orang. Penduduk bekerja bertambah sebanyak 281,27 ribu orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 33,68 ribu orang. Baik warga seluruh Banten, pelepasan ekspor produk pangan ke 15 negara tujuan dihadiri oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia bersama penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar. Ekspor produk Mayora Group merupakan yang ke-400.000 dengan tujuan 15 negara dengan nilai ekspor mencapai 1 juta US dollar atau setara dengan 15,7 miliar. Pelepasan ekspor dilakukan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso. Al-Muktabar berharap ke depan Mayora Group dapat melibatkan pelaku UMKM yang ada di Provinsi Banten untuk menjadi mitra. Banyak potensi-potensi UMKM yang dapat dikembangkan. Sementara Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan pertumbuhan ekspor untuk produk makanan dan minuman sejak 2019 hingga 2023 sekitar 6,8%. Sedangkan pada tahun 2024 pada periode Januari hingga Agustus tumbuh sebesar 6,4%. Dalam meningkatkan ekspor di pasar dunia dibutuhkannya daya saing yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk asing yang lebih bagus dan lebih murah. Di tempat yang sama, Direktur Utama Mayora Group Andre Sukendra Atmaja mengatakan, pelepasan ekspor kali itu mengingatkan dirinya pada saat Presiden ke-7 Joko Widodo yang melepas ekspor kontainer Mayora Group yang ke-200.000 dengan tujuan negara Filipina. Produk yang diekspor termasuk kopi, coklat, dan makanan ringan yang populer di berbagai pasar internasional. Ekspor kali ini mencakup 15 negara tujuan, antara lain Palestina, Arab Saudi,
Uni Emirat Arab, Mesir, Afrika Selatan, Thailand, Malaysia, Bangladesh, dan Australia. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda warga seluruh Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.